Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Maslahah. Saat ini Ibu ingin menyampaikan sebuah materi tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bab akidah atau keimanan. Tidak terasa ya, kalian sudah duduk di kelas 9. Kalian sekarang sudah masuk tahun ketiga di SMP ini. Alhamdulillah, kalian telah mempelajari tentang keimanan. Masih ingatkah kalian anak-anak tentang rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, rukun iman adalah percaya atau iman kepada qadha dan qadar. Pada saat kelas 7, kalian sudah mempelajari 2 rukun iman, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Setelah kalian naik ke kelas 8, maka kalian sudah mempelajari kedua rukun iman lagi, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah dan iman kepada rasul-rasul Allah. Sekarang kalian akan mempelajari iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Marilah anak-anak kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tentang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah meliputi 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan adalah kalian harus memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengalaman terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah. Sedangkan dari aspek keterampilan, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan tentang gambaran kejadian hari kiamat. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa 1. Menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat dengan benar. 2. Kalian harus bisa menjelaskan dalil nakli tentang iman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga, kalian harus bisa membedakan antara kiamat sughra dan kiamat kubra. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah menganalisis tanda-tanda terjadinya kiamat sughra dan kiamat kubra. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan menerangkan tentang pengertian hari akhir. Apa hari akhir itu anak-anak? Hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat, menurut bahasa etimologi, artinya berakhirnya segala sesuatu di alam semesta. Sedangkan menurut istilah terminologi,
adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan seluruh kehidupan di muka bumi ini setelah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Penjelasan tentang hari akhir sudah dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. Dalam hadis juga diterangkan dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi kami yang sedang berbincang-bincang, lalu beliau bersabda, "Apa yang kalian perbincangkan?" Mereka sahabat menjawab, "Kami sedang membincangkan tentang hari kiamat." Beliau bersabda, "Sungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum terdapat 10 tanda-tandanya." Lalu beliau menyebutkannya, yaitu yang pertama adalah munculnya kabut tebal. Yang kedua adalah Dajjal, keluarnya Dajjal. Yang ketiga adalah Dabbah. Yang keempat adalah matahari terbit di sebelah barat. Dan yang kelima adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Yang keenam adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh adalah terjadinya 3 gerhana bulan dari arah timur, di arah barat, dan di Jazirah Arab. Dan tanda akhirnya adalah api yang keluar dari lembah Yaman yang menggiring manusia dari tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, para ulama mengelompokkan hari akhir atau hari kiamat menjadi 2, yaitu kiamat sughra, yaitu kiamat kecil, yaitu rusaknya sebagian dari alam semesta sebagai peringatan untuk manusia, seperti kematian, kecelakaan, gempa, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Tanda-tanda datangnya hari kiamat kecil antara lain, 1. Budak wanita melahirkan tuannya. Yang kedua, bangunan masjid bermewah-mewahan tetapi sepi para jamaahnya. Yang ketiga adalah keluarnya laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Yang keempat adalah sudah jarang sekali orang membaca Al-Quran. Bahkan hampir tidak kelihatan sama sekali orang-orang senang membaca Al-Quran. Yang kelima adalah pemimpin yang adil dan jujur sulit ditemukan. Dengan adanya tanda-tanda ini, maka kiamat sudah sangat dekat sekali. Yang kedua adalah tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Apa anak-anak tanda-tanda kiamat besar itu? Yaitu kehancuran seluruh alam semesta yang terjadi secara menyeluruh dengan ditandai oleh 1 matahari terbit dari arah barat,
terbenam dari arah sebelah timur. Yang kedua, Jazirah Arab sudah tenggelam. Yang ketiga adalah munculnya asap dan datangnya Dajjal. Yang keempat, adanya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. Dan yang keenam, semua manusia menjadi kafir dan lenyaplah Al-Quran pada saat itu. Anak-anakku sekalian, kapan hari kiamat itu terjadi? Kiamat kubroh memang belum terjadi, dan tak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya. Namun kita dapat mengetahui dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kejadian yang maha dahsyat itu. Semua manusia akan mati dan mengalami proses di alam akhirat sebagai berikut. Anak-anak, setelah hari kiamat terjadi, maka tahapan berikutnya adalah Yaumul Barzah atau alam barzah. Apa sih Yaumul Barzah itu? Yaumul Barzah atau alam barzah yang dikenal juga dengan alam kubur merupakan permulaan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu dan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amalnya selama di dunia, terutama tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholat 5 waktu. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkara yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Tahapan yang kedua adalah Yaumul Ba's. Apa yang dimaksud dengan Yaumul Ba's? Yaumul Ba's adalah hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur menuju ke padang mahsyar. Setelah ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburannya menuju kepada Tuhan mereka. Tahapan yang ketiga adalah Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Apa yang dimaksud dengan Yaumul Mizan? Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Jadi, setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Penimbangan itu dilakukan dengan seadil-adilnya
tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zar pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zar pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Tahapan yang keempat adalah Shiratal Mustaqim. Apa anak-anak Shiratal Mustaqim itu? Shiratal Mustaqim adalah jalan atau jembatan penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya. Sirat tersebut terbuat dari sehelai rambut yang dibelah menjadi 7 bagian. Sirat tersebut menentukan manusia masuk surga atau masuk neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 7. Tahapan yang kelima adalah surga dan neraka. Tahapan ini adalah tahapan yang terakhir yang dilalui oleh manusia di alam akhirat. Semua amal manusia yang diperhitungkan pada saat Yaumul Hisab akan mendapatkan balasan yang setimpal dan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan amal yang baik adalah surga dan balasan amal yang buruk adalah neraka. Adapun nama-nama surga dan neraka antara lain ada surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, surga Al-Maqamul Amin, surga Khuldi. Itu adalah nama-nama surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang masuk surga. Dan yang kedua adalah neraka. Neraka juga banyak terdapat. Ada neraka Jahanam, neraka Jahim, neraka Hawiyah, neraka Wail, neraka Sa'ir, neraka Lada, dan neraka Sakor. Yang terakhir adalah neraka Khutoma. Anak-anakku sekalian, nama-nama hari akhir yang pertama adalah Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamah. Yaumur Rajifah, yaitu hari lindu besar. Yaumus Sa'iqah, yaitu hari kegoncangan. Yaumuz Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Yaumul Haq, yaitu hari kepastian. Yaumul Qari'ah, yaitu hari keributan. Yaumul Akhir, yaitu hari akhir. Yaumut Tammah, yaitu hari bencana agung. Yaumul Asir, yaitu hari sulit.
Yaumul la raiba fihi, yaitu hari yang tidak ada lagi keraguan padanya. Yaumul ba's, yaitu hari kebangkitan. Yaumut tagobun, yaitu hari terbukanya segala keguncangan. Yaumun nusyur, yaitu hari kebangkitan. Yaumut tanat, yaitu hari panggilan. Yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan. Anak-anakku sekalian, hikmah iman kepada hari akhir menjadikan manusia rajin beribadah. Yang kedua adalah mendorong manusia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berperilaku baik. Yang keempat, berusaha menghindari perbuatan dan perilaku yang tidak baik. Nah, anak-anak, sekarang adalah refleksi. Nah, setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini, sekarang kalian tentunya menjadi semakin tahu, bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama adalah arti hari kiamat. Atau iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu hari nanti dunia beserta isinya akan hancur. Yang kedua, dalil nakli yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Yang ketiga adalah perbedaan antara kiamat kubro dan kiamat sughro. Apa itu kiamat kubro? Yaitu kiamat besar, dan kiamat sughro adalah kiamat kecil. Keempat, kesimpulannya adalah tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat kecil, atau tanda-tanda hari kiamat besar. Nah, sekarang kalian harus bisa menjelaskan soal-soal yang akan Ibu sampaikan. Di antaranya adalah yang pertama, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Mulai dari arti hari kiamat itu, arti secara bahasa atau arti secara istilah, dan arti hari kiamat itu. Yang kedua, tulis dalilnya lalu artikan. Dalil yang menjadi alasan iman kepada hari akhir. Soal yang ketiga, kalian harus bisa membedakan apa itu kiamat sughro dan apa itu kiamat kubro. Berikut contoh-contohnya. Yang terakhir adalah apa saja tanda-tanda kiamat sughro dan apa saja tanda-tanda kiamat kubro. Terima kasih. Semoga kalian semangat. Dan Ibu doakan semoga kalian mendapatkan hikmah dari pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.